Assalamualaikum, para sahabat jejak beksi yang senantiasa berbahagia. Betawi terkenal dengan gudangnya pendekar-pendekar silat yang tersohor. Legenda si Pitung jago silat dari Marunda tetap melekat di hati masyarakat Betawi sepanjang masa. Sejarah persilatan di Betawi pun mencatat, nama perkampungan Kuitang berasal dari seorang pedagang Tiongkok, Kue Tang Kiam, yang terkenal karena ilmu silatnya yang ampuh. Kisah ini diawali pada abad 17 ketika seorang pengembara dari dataran Tiongkok, Kue Tang Kiam, menjejakkan kakinya di tanah Betawi. Konon, Kue Tang Kiam telah mengembara ke hampir seluruh pelosok daerah Indonesia. Di salah satu kampung di Betawi, pengembara yang juga pedagang obat-obatan tersebut menetap. Selain jago dalam meracik obat-obatan, ia juga ahli dalam berolah silat. Di daerah tempat ia menetap, Kue Tang Kiam menurunkan ilmu silatnya kepada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Kehebatan ilmu silat Kue Tang Kiam diakui masyarakat Betawi saat itu. Silat yang diajarkannya menggunakan jurus-jurus ampuh mirip aliran Shaolin yang memadukan unsur tenaga, kekuatan fisik dan kecepatan. Hal ini sangat berbeda dengan aliran silat Betawi yang lebih menonjolkan ilmu kebatinan. Walau demikian, Kue Tang Kiam mengakui kehebatan ilmu kebatinan silat Betawi setelah mencoba keampuhan ilmu salah seorang jawara Betawi bernama Bil Ali. Terbukti, ilmu kanuragan beraliran putih yang dimiliki Bil Ali berhasil menundukkan Kue Tang Kiam. Hingga akhir hayatnya Kue Tang Kiam menetap di kampung ini dan dengan kesadaran sendiri ia kemudian memeluk agama Islam. Kampung tempat ia menetap pun kemudian menjadi Desa Kampung Kuitang, yang masuk dalam wilayah Jakarta Pusat. Hanya untuk keluarga, salah satu murid dari Kue Tang Kiam adalah leluhur keluarga Haji Muhammad Zailani yang kemudian menjadi pewaris ilmu silat ini di daerah Kuitang. Ia pun kemudian mengajarkan ilmu silat yang ini kepada keluarganya sendiri, yakni Haji Muhammad Zakaria. Namun karena minat orang-orang Betawi untuk mempelajari ilmu silat ini begitu besar, maka ia pun memberi kesempatan kepada mereka untuk turut mempelajarinya. Zailani mendirikan perguruan pencaksilat aliran Kuitang tanggal 27 September tahun 1948 bertepatan dengan diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional PON ke-1 di Solo. Ketika berlangsung PON itulah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau disingkat IPSI diresmikan. Waktu itu, Ketua IPSI yang pertama, Mr. Wongso Negoro, mengundang para pesilat dari Kuitang untuk mendemonstrasikan kebolehannya pada pembukaan pekan olahraga tersebut. 4 tahun kemudian, tepatnya 27 September 1952 saat dilangsungkannya PON kedua di Jakarta, Zailani secara resmi mendirikan perguruan silat Kuitang dengan nama PS Mustika Kuitang. Perguruan ini kemudian diwariskan kepada cucunya Haji Muhammad Zakaria Abdul Rachim. Pada PON kedua, Zakaria tampil sebagai atlet. Ketika itu pencaksilat resmi menjadi salah satu cabang yang dipertandingkan. Pada nomor seni yang dipertandingkan, Zakaria keluar sebagai juara. Dalam PON berikutnya, Zakaria selalu menjadi momok bagi lawannya. Bersama pesilat Mustika Kuitang lainnya ia merajai berbagai kejuaraan, seperti PON ketiga 1953 di Medan, PON keempat tahun 1957 di Makassar, dan PON ke-V tahun 1961 di Bandung. Ia berturut-turut tampil sebagai juara. Kondisinya pada waktu itu tidak seperti sekarang ini. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Tak jarang untuk mengikuti event pencaksilat di Jakarta kami harus jalan kaki. Begitu juga ketika mengikuti PON kami naik kapal laut dan ditempatkan di sekolah-sekolah yang berada di dekat arena pertandingan. Lain dengan atlet sekarang yang diberikan fasilitas yang cukup mewah. Kenang Zakaria, yang lahir di Kuitang tanggal 22 Juni tahun 1931 ini. Sebagai pendekar silat, Zakaria juga merupakan salah seorang pendiri Persatuan Silat Putra Betawi yang beranggotakan 46 cabang perguruan silat di Jakarta. Setelah PON kelima tahun 1961 di Bandung, Zakaria mengundurkan diri sebagai atlet. Ia lebih memfokuskan perhatiannya pada perguruan yang dipimpinnya. Sejak itu PS Mustika Kuitang secara resmi terbuka untuk masyarakat umum. Nyaris punah. Melalui ketekunan Zakaria, PS Mustika Kuitang kian harum dengan jumlah murid mencapai ribuan pesilat yang tersebar di Jakarta, bahkan sampai Jawa Barat, Jawa Tengah hingga ke Sumatera Utara. Pada masa kejayaannya,
PS Mustika Kuitang melahirkan pesilat-pesilat andal seperti Diantoro Nur, Ganda, Ishak, Lubena, Yuyu dan Latifah. Ia mengungkapkan rahasia suksesnya dalam membina anak didiknya berasal dari motivasi yang besar untuk menekuni olahraga warisan nenek moyang ini. Selain itu, ia pun menganjurkan kepada murid-muridnya untuk tidak terlalu fanatik dengan perguruan. Mereka boleh mengadaptasi ilmu silat di luar perguruan untuk memperkaya ilmu silat yang mereka miliki. Modal utama yang harus dimiliki oleh atlet Mustika Kuitang adalah kepercayaan diri yang besar, ungkap Zakaria. Pada tahun 80-an, Zakaria mengundurkan diri dan mewariskan ilmunya kepada anak-anaknya. Tapi sayang, keberhasilannya dalam membina perguruan silat tidak diikuti oleh pewarisnya itu. Perkembangan perguruan yang sudah lama di dunia persilatan ini kian terpuruk bahkan nyaris punah. Murid-murid perguruan ini satu persatu mulai berkurang dari ribuan orang, hanya tinggal beberapa gelintir pesilat saja yang masih eksis dalam mengembangkan seni pencak silat ini. Akibatnya, PS Mustika Kuitang sulit bersaing dengan perguruan silat lain, termasuk bela diri dari luar. Zakaria mengakui, perguruan yang dipimpinnya itu tidak memiliki pendukung serta sponsor. Selain itu, PS Mustika Kuitang hanya sedikit memiliki kader pelatih dan sistem pembinaannya tidak efisien. Di perguruan ini, tidak dikenal tingkatan yang jelas dan baku untuk menilai kemampuan murid-muridnya. Penentuan tingkatan hingga penunjukan kader pelatih masih ditentukan guru besar. Saya sangat prihatin dengan kondisi ini. PS Mustika Kuitang sebagai pendiri aliran silat di daerah Kuitang nyaris tenggelam. Saya tergugah untuk kembali membinanya, pungkas Zakaria. Sobat Jejak Beksi, itulah sekelumit kisah tentang PS Mustika Kuitang yang Jejak Beksi kutip dari silatindonesia.com. Semoga bermanfaat buat kita ambil pelajaran dan tentunya menambah wawasan dan pengetahuan sobat semua. Sebelum berpisah jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya. Wassalam.